Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Rahardian Amrullah SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer yang telah mempersilahkan saya untuk dapat menyampaikan sebuah tutorial atau video tutorial yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Della Maulia Putri, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial penginputan data barang dengan form transaksi menggunakan makro VBA atau MVBA, Microsoft Visual Basic for Application di dalam Microsoft Excel. Baik, bagaimana cara pembuatan dan bagaimana cara kerja dari form penginputan data tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorialnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan form transaksi ini adalah pembuatan tabel. Pembuatan tabel dan form transaksinya. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan sebuah tabel di sheet transaksi ini, di sheet 1 ini, agar lebih memudahkan dan mempersingkat durasi video tutorialnya. Nah, saya sudah siapkan tabelnya di sebelah sini, di sheet 1. Sheet 1-nya sebelumnya saya ganti dulu menjadi namanya transaksi. Di dalam sheet transaksi ini saya sudah membuat sebuah tabel yang berisikan kolom nomor, kode, nama barang, kuantitas, harga beli, dan harga jual. Nah, ini adalah tabel untuk penginputan data transaksinya atau data penginputan nama barang atau apapun itu. Nah, lanjut kita masuk ke sheet 2 yang sudah saya rename menjadi form. Di dalam sheet form ini saya sudah membuat sebuah form transaksi. Nah, ini adalah penampilan atau bentuk dari form transaksi yang sudah saya buat. Nah, di sini datanya juga sama, saya membutuhkan nomor, kode, nama barang, kuantitas, harga beli, dan harga jual sama seperti dengan yang ada di dalam tabel transaksi ini. Nah, ini adalah penampakan dari form transaksinya. Nah, kita masuk lagi ke sheet transaksi. Kita akan masuk ke tombol transaksinya atau command button atau tombol perintah. Di sini kita memiliki tombol transaksi. Bagaimana cara kerja dari tombol transaksi ini? Saya akan menjelaskannya. Selanjutnya kita masuk ke tab developer. Klik developer, klik design mode. Ini otomatis akan masuk ke design mode. Kita klik tombol transaksinya. Setelah itu kita klik kanan. Klik kanan. Setelah itu akan muncul pilihan view code. Kita pilih view code, lalu akan muncul MVBA-nya atau Visual Basic for Application-nya. Sini kita harus memasukkan rumus yang kita gunakan untuk dapat mengaplikasikan atau menjalankan fungsi tombol tersebut. Kita tulis rumusnya. Rumusnya itu adalah sheet buka kurung tutup buka kurung form, karena kita akan masuk nantinya ke sheet form. Dari tombol transaksi itu kita beri titik-titik dan select. Oke, selesai. Ini adalah rumus untuk tombol transaksi. Kita coba apakah berfungsi. Kita klik tombol transaksi. Nah, otomatis akan masuk ke sheet form. Fungsinya adalah untuk memasukkan atau memindahkan dari sheet transaksi ke sheet form. Kita ingin mentransaksi, misalnya kita ingin menginput data. Di tabel ini kita ingin menginput data, kita tinggal klik tombol transaksi, akan otomatis langsung muncul atau masuk ke form transaksi. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah atau
membuat tombol simpan ini agar berfungsi, kita klik seperti tadi, masuk dulu ke design mode, klik kanan, setelah itu view kode, nah langsung akan masuk ke MVBA lagi dan kita masukkan rumusnya. Karena sebelumnya saya tadi sudah membuat rumus untuk tombol simpan, maka kita tinggal mengcopy paste saja. Nah, ini adalah tampilan rumusnya. Kita tinggal klik saja. Kita klik. Kita tinggal copy paste. Oke. Sudah. Jadi otomatis akan berfungsi. Nah, seperti ini nanti setelah kita gunakan tombol simpannya, dia akan berfungsi tombolnya. Nah, si tombol simpan itu ketika kita mengklik tombol simpan akan muncul message box seperti ini. Informasinya adalah memberitahukan konfirmasi apakah Anda ingin menyimpan transaksi ini. Jika Anda ingin menyimpannya, kita bisa klik yes. Oke, nanti kita coba. Sebelum saya akan menjelaskan dulu di dalam rumusan ini. Sheet transaksi, di dalam sheet transaksi ini atau di dalam sheet transaksi yang ada tabelnya, kenapa di range B3? Kita lihat dulu kenapa di range B3, karena di sini kolom pertama yang kosong itu ada di kolom B sales 3. Jadi kita masukkannya, rumusnya adalah sheet transaksi berada di sheet transaksi dan di range B3. Nah, ini adalah rumusnya untuk mengaktifkan tombol simpannya. Dan ini berikut, ini adalah ininya, rumus untuk message box-nya. Apakah Anda ingin menyimpan transaksi? VB question ditambah VB yes or no. Nah, sini jika kita mengklik yes, maka akan masuk ke sheet transaksinya atau ke tabelnya. Jika kita mengklik no, akan kembali ke tombol atau ke sheet form tersebut. Nah, ini dia. Kita coba simpan, yes, akan muncul nanti datanya di sini. Jika kita klik simpan dan klik no, maka akan masuk lagi ke form transaksi. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah kita membuat rumus untuk tombol transaksi yang kedua yang ada di sheet form. Rumusnya adalah sheet buka kurung, tutup kurung, transaksi, karena ini akan membuat kita masuk ke dalam sheet transaksi, jadi kita tulisnya sheet transaksi .select. Oke. Nah, kita coba ya teman-teman. Saya akan mentransaksi atau menginput data sebuah barang, kita transaksi. Sebelumnya sebelum saya lupa, saya akan membuat terlebih dahulu nomor otomatis. Saya akan membuat rumusnya. Rumusnya itu adalah sama dengan no plus atau tambah count, buka kurung, kita masuk ke transaksi, kita pijit atau kita klik sales B3 sampai dengan sales B20, lalu kita tutup kurung lagi, enter. Nah, nanti ini akan otomatis nomornya itu muncul angka 1, dimulai dari angka 1. Dan selanjutnya juga akan otomatis terubah. Selanjutnya saya juga akan membuat rumus untuk kode barangnya. Rumusnya apa? Saya akan ketik, rumusnya itu adalah tanda petik B, misalnya saya ingin memberi dengan kode barang B10. Kode barang B10 dan klik dan kita klik kolom yang nomor ini. Kenapa E4? Karena di sini kolom ini berada di kolom E dan di sel 4. Jadi keterangannya E4. Kita enter dan otomatis kode barangnya akan muncul B101. Kenapa B101? Sedangkan tadi kita nulisnya tadi B10. Karena di sini di B101 tadi kita kan nulisnya B110.
tombol nomornya itu kan dimulai dari nomor 1. Jadi otomatis si kode barangnya itu mengikuti nomornya. Nah, kalau nanti nomornya ini nomor 2, otomatis kode barangnya menjadi B102. Gitu, seperti itu. Lanjut, saya akan memasukkan nama barangnya. Nama barangnya misalnya buku gambar, contohnya. Dengan kuantitas 100 piece, harga belinya saya membeli dengan harga Rp5.000 dan harganya saya akan menjual Rp7.000 per piece-nya. Kita akan mengklik simpan, akan muncul message box yang tadi, apakah Anda ingin menyimpan transaksi? Saya akan mengklik yes. Dan otomatis akan muncul di sini. Akan muncul data yang sudah tadi kita input di form transaksi ke dalam tabel transaksi ini. Nah, kita coba sekali lagi. Nah, otomatis kan nomornya berubah menjadi nomor 2 dan kodenya berubah menjadi 102. Nama barang yang selanjutnya adalah pensil. Kuantitasnya atau jumlahnya ada 100 piece dan harga belinya saya membeli dengan harga Rp1.000. Harga jualnya saya menjual dengan harga Rp2.000. Kita simpan dan akan muncul message box dan saya akan mengklik yes. Nah, ini dia. Langsung datanya masuk ke dalam tabel tersebut. Baik, itulah penjelasan mengenai penginputan data menggunakan form transaksi dengan rumus atau menggunakan MVBA di Excel. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan video tutorial tadi. Mungkin kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.